برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبالملك ملكني قلوب بأسرها وبالرسل أرسل لي ملوكا تواضعا سألت بعين العز يا ربي نظرة تعز بها قدري وبالعز أردفان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم ثم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada hari Jumat yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk menjalankan perintahnya. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Syawal ini kita diingatkan kembali agar kita meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan ibadah. Bulan Syawal adalah bulan di mana mengingatkan kita masa-masa bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, aktivitas ibadah pun berlalu. Jangan sampai kemaksiatan sebelum Ramadan diulang kembali setelah Ramadan berlalu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan-jangan Ramadan yang kemarin adalah hanya sebatas musim puasa saja, bukan untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah, bukan introspeksi kita untuk lebih baik ke depannya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai Ramadan berlalu kita mulai bermaksiat kembali. Kita mulailah sekarang meningkatkan ibadah sesuai dengan Syawal. Apalagi di akhir Syawal kita akan masuk di bulan Zulqa'dah. Persiapkan amal-amal kita, kebiasaan kita selama bulan suci Ramadan digodok sebulan penuh kita beribadah. Menjauhkan segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa tidak cukup 30 hari kita sudah belajar banyak di bulan suci Ramadan. Di bulan selanjutnya harusnya kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ayuhal hadirun jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada hari ini khotib mengingatkan terkhusus untuk khotib tersendiri dan para jamaah Jumat sekalian agar selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan ayo kita beramal ibadah, beramal saleh, baik ibadah ritual yang sering kita lakukan 5 waktu sehari semalam. Salat kita jaga,
dan amalan-amalan yang lain yang akan membimbing hati kita lebih lembut, lebih baik etika kita. Dengan ibadah-ibadah itulah yang akan meluruskan tabiat-tabiat kita dalam kehidupan sehari-hari. Ayuhal hadirun jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita tahu dan kita pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu harinya beristighfar, mohon ampun kepada Allah 70 kali dalam seharinya. Ada riwayat mengatakan 100 kali beristighfar setiap harinya Rasulullah. Nabi yang agung, Nabi yang dijamin surga. Kita yang belum tentu ada jaminan surganya, dan belum tentu pula amal ibadah kita diterima Allah. Mungkin tidak ikhlas, mungkin karena siapa ibadah kita. Maka daripada itu kita berusaha mencari ridha Allah, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan ibadah lainnya. Ayuhal hadirun jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka daripada itu kita ini sungguh banyak berbuat dosa. Sudahlah hapus dosa kita di bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan jangan-jangan kita sudah banyak bergelimbangan dosa pula. Beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mudarat, selalu berbuat salah, berbuat dosa kepada orang-orang mukmin lainnya, yang laki-laki maupun perempuan, maka bagi mereka yang maksiat itu dan tidak mau bertobat kepada Allah, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat kepada Allah, Allah sediakan neraka jahanam, Allah siapkan azab yang menyalah-nyala. Na'udzubillahi min zalik. Kita berharap kita dihindarkan dari azab itu tersebut. Ayuhal hadirun, ayat ini mengingatkan kita agar jangan sampai baru kita berpisah dengan bulan yang suci, baru kita dihapuskan dosa-dosa, lalu kumat kembali dosa-dosa yang akan kita lakukan ini. Na'udzubillahi min zalik, jangan sampai kita lakukan kembali. Beristighfar kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Apa kata Allah di lain ayat di surah Al-Furqan ayat 70? Allah jelaskan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Apa kata Allah? Allah janji bagi orang yang mau kembali kepada Allah, orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertaubat kepada Allah, Allah hapuskan dosanya dan Allah ganti dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Sayang Allah dengan kita, berlumur kita dosa, banyak dosa yang kita lakukan, tapi Allah masih beri pengampunan. Ayo kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Sependek-pendeknya amalan astaghfirullahal azim bisa menghapuskan dosa kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan bibirnya, lidahnya mengucapkan istighfar, ja'alallahu lahu min dikil makhraja, Allah akan keluarkan dari segala masalah kesulitan. Orang yang selalu membiasakan bibirnya berzikir istighfar, Allah keluarkan dari segala masalah. Min dikil makhraja. Lalu apa? Wa min kulli hammin faraja. Allah keluarkan dari kesedihan bagi orang yang melazimkan istighfar. Lalu apa lagi kata Rasulullah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka.
di samping menghapuskan dosa, Allah dan Rasulnya menyatakan begitu pengampunan Allah untuk hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah, hari Jumat hari yang baik, di mana hari Jumat adalah hari rayanya orang-orang muslim. Di hari Jumat Allah kabulkan doa. Kita manfaatkan hari Jumat ini untuk munajat kepada Allah. Hari Jumat pula orang-orang yang bersedekah Allah lipat gandakan. Maka tak jarang dan kita ingat masa-masa dulu, di zaman nenek-nenek kita dulu, orang tua kita dulu, setiap hari Jumat mereka berbagi dengan tetangganya. Setiap malam Jumat, hari Jumat mereka berbagi, baik itu memberikan makanan ataupun sumbangan. Semua itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Ayuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan lagi momen-momen ibadah seperti bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan ibadah kita. Mungkin lalai karena kita asik bekerja, mungkin lalai karena kita sudah aktivitasnya masing-masing lebih efektif karena kita sudah makan tidak berlapar-laparan. Namun jangan sampai lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap manusia ini terkadang ketika mereka kesusahan, dilanda kelaparan, baru ingat Allah, baru ingat syukur, baru ingin bersujud, baru ingin beristighfar. Tetapi ketika ia mampu, ketika ia jaya, ketika ia sukses, lupa dengan Allah, lalai dengan perintah Allah. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita terjaga dari kealpaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang memang benar-benar la'allakum tattaqun, dan orang-orang yang pandai bersyukur dan selalu kembali kepada Allah. Jangan sampai kita sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sombong yang tidak mau ibadah, orang yang sombong yang melalaikan salatnya, orang yang sombong yang tidak mau berbagi dengan sesama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini saja nasihat khutib untuk khutib tersendiri dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan berkesan di hati kita dan menjadikan iktibar, inspirasi untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا